Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andisa Mawadda. Saya di sini akan melakukan uji korelasi untuk data usia dan berat badan bayi. Syarat melakukannya, kita normalitaskan datanya terlebih dahulu. Kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Explore. Kemudian syarat dari uji normalitas itu adalah datanya berbentuk numerik. Kemudian kita akan masukkan ke kolom dependent list. Untuk data yang numerik yaitu umur ibu, berat badan ibu, kadar HB1, kadar HB2, dan berat badan bayi. Kemudian kita klik plots, kita centang normality plots with test, kemudian continue, dan kita klik OK. Kemudian kita lihat ini hasilnya, kita lihat di kolom Kolmogorov-Smirnov yang site ini. Selanjutnya adalah data akan kita salin ke Word. Untuk umur ibu diperoleh P-nya 0,035. Apabila nilai P besar dari 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Apabila nilai P kecil dari 0,05, berarti data tidak berdistribusi normal. Untuk umur ibu, P-nya adalah 0,035, jadi besar dari 0,5, maka datanya berdistribusi normal. Untuk berat badan ibu tidak normal karena kecil dari 0,05. Setelah kita menormalitaskan, kemudian kita akan melakukan korelasi. Untuk korelasi, kita klik Analyze, Correlate, kemudian Bivariate. Di sini kita akan menghubungkan umur ibu dengan berat badan bayi. Kita masukkan ke variabel. Kemudian kita centang yang Spearman. Kita klik OK. Nah, setelah hasilnya keluar, kita akan melihat site 2 Thailand yang ini. Sama correlate koefisien. Kemudian kita akan salin di Word, yaitu karena nilai P-nya besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Nah, untuk nilai R-nya karena diperoleh 0,065, maka kekuatan korelasinya sangat lemah. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan hubungan tingkat pendidikan dengan berat badan bayi. Untuk tingkat pendidikan dan berat badan bayi, kita akan melakukan uji ANOVA. Kita klik Analyze, Compare Mean, One Way ANOVA. Kemudian kita masukkan
untuk di dependent list yaitu berat badan bayi dengan datanya bentuk numerik. Untuk di faktor yaitu data bentuk kategorik. Kemudian kita klik option, kita centang yang deskriptif, homogeneity of varian, kemudian well, continue, kita klik OK. Nah, karena size-nya kecil dari 0,05, maka kita akan menggunakan, kita klik analyze, compare min. Nah, untuk push hook-nya, karena kecil dari 0,05, kita akan menggunakan Bofferoni. Kita klik continue. Oke. Nah, setelah hasilnya keluar, kemudian kita akan salin ke Word yang site yang ini. Kita salin. Setelah kita salin ke Word, nah ini jika P-nya kecil besar dari 0,05 maka ada hubungan. Apabila kecil ada hubungan, apabila besar dari 0,05 tidak ada hubungan. Apabila hubungan pada ini 2, maka kita ngambil salah satu aja. Nah, pada Leventis P yang kecil dari 0,05 sehingga variannya sama. Nah, untuk varian sama maka kita menggunakan Bofferoni yang artinya P 0,05 artinya ada hubungan antara pendidikan dan berat badan bayi. Selanjutnya adalah saya akan melakukan hubungan antara pekerjaan dengan berat badan bayi, yaitu akan melakukan uji T independen. Kita klik analyze, kemudian compare min, independent sample di tes. Untuk di tes variabel, kita akan memasukkan data numerik yaitu berat badan bayi, dan di grouping variabel yaitu status pekerjaan. Kemudian define group 0, 1, continue, kemudian OK. Setelah keluar hasilnya, maka kita akan salin ke Word. Kita akan melihat yang site 2 toilet, kemudian yang 95% ini yang lower dan upper. Setelah datanya kita salin ke Word, diperoleh P-nya 0,793, artinya tidak ada hubungan. Jadi, berdasarkan tabel di atas diperoleh p-value-nya 0,973 besar dari 0,05 sehingga tidak ada hubungan status pekerjaan ibu dengan berat badan bayi, artinya H0 diterima. Selanjutnya itu saya akan melakukan hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi, yaitu menggunakan korelasi. Kita klik analyze, correlate, bivariate, kemudian kita masukkan umur ibu dengan berat badan ibu dengan berat badan bayi. Kita klik OK. Setelah hasilnya keluar yang correlation, kemudian kita akan salin ke Word. Setelah kita salin ke Word, diperoleh nilai P-nya adalah 0,000 dan nilai R-nya 0,967. Karena nilai P kecil dari 0,05, maka adanya hubungan. Untuk korelasinya 0,967, berarti korelasi positifnya kuat.
Nah, berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai P-nya 0,000 kecil dari 0,05 sehingga adanya hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi. Dan nilai R diperoleh 0,697 yang menunjukkan korelasi positifnya kuat, sehingga data berbanding lurus. Karena semakin tinggi berat badan ibu, maka berat badan bayi akan semakin tinggi. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan hubungan antara menyusui secara eksklusif dengan berat badan bayi, yaitu menggunakan uji T independen. Kita klik Analyze, Compare Mean, T independent sample. Untuk tes variabel, kita masukkan data numerik, yaitu berat badan bayi, dan di grouping variabel, menyusui secara eksklusif. Difference grupnya adalah grup 1-nya 0, grup 2-nya 1, kemudian oke. Setelah hasilnya keluar, maka kita akan menyalinnya ke Word. Setelah disalin, maka diperoleh nilai P-nya ada 0,593 dan CI 95%-nya min 245 dan 424,693. Jadi karena nilai P-nya besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Jadi berdasarkan tabel di atas, tidak ada hubungan yang menyusui secara eksklusif dengan berat badan bayi dengan P-value-nya 0,593 besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan hubungan antara HB1 dengan berat badan bayi menggunakan korelasi Spearman. Kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Kita masukkan kadar HB1 dengan berat badan bayi, kemudian oke. Setelah hasilnya keluar, kita akan salin ke Word. Nah, diperoleh HB1 dan berat badan bayi diperoleh P-value-nya adalah 0,149 dan nilai R-nya min 0,207. Jadi tidak ada hubungan antara HB1 dengan berat badan bayi. Nah, berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai P-nya 0,149 besar dari 0,05 sehingga tidak ada hubungan HB1 dengan berat badan bayi. Dan nilai R-nya diperoleh min 0,207 yang menunjukkan korelasi negatifnya sangat lemah, sehingga data tidak berbanding lurus karena semakin tinggi nilai HB, maka berat badan bayi akan menurun. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan hubungan antara HB2 dengan berat badan bayi menggunakan korelasi Spearman. Kita klik Analyze, Correlate, kemudian Bivariate. Kita klik OK. Maka kita akan melihat yang min 173 dan 230. Kemudian kita akan salin ke Word. Nah, dari hasil HB2 dan berat badan bayi diperoleh P-nya 0,230 dan nilai R-nya min 0,173 dengan kekuatan korelasinya sangat lemah. Karena P besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Nah, berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai P
0,230 besar dari 0,05 sehingga tidak ada hubungan HB2 dengan berat badan bayi, dan nilai R diperoleh min 0,173 yang menunjukkan korelasinya negatif sangat lemah, sehingga data tidak berbanding lurus. Karena semakin tinggi nilai HB, maka berat badan bayi akan menurun. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.